Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bab logika ilmu dan berpikir secara ilmiah. Pertama, nama saya Rahma Wahyusa Semaya. Saya akan menjelaskan hakikat dari berpikir secara ilmiah. Dalam aktivitas keseharian kita, dapat dipastikan bahwa kita tidak dapat lepas dari yang namanya berpikir. Hanya saja memang tingkat daya pikir tersebut masing-masing berbeda pada setiap orang. Berpikir dapat dikatakan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting, karena tanpanya manusia tidak mampu mengenal lingkungan tempat dia tinggal, siapa pencipta alam jagat raya ini, bahkan ia pun tidak mampu mengenal dirinya dan hakikat keberadaannya di dunia tanpa melalui sebuah aktivitas berpikir. Dalam proses berpikir sejatinya melibatkan unsur-unsur tertentu, yakni 1. Otak yang sehat, 2. Panca indera, 3. Informasi sebelumnya, dan 4. Adanya fakta. Apakah sebenarnya berpikir? Secara umum, maka tiap proses dalam ide, konsep, dan sebagainya dapat disebut berpikir. Umpamanya jika seorang bertanya kepada saya, apakah yang sedang kamu pikirkan? Mungkin saya akan menjawab, saya sedang memikirkan keluarga saya. Hal ini berarti bayangan, kenangan, dan sebagainya hadir dan ikut-mengikut dalam kesadaran saya. Bahasa keilmuan adalah suatu sarana yang digunakan dalam komunikasi keilmuan. Terdapat unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi keilmuan seperti lambang, definisi, pernyataan, atau logika. Nah, terdapat berbagai tujuan dan bentuk bahasa komunikasi mulai dari bahasa estetik, bahasa sehari-hari, bahasa hukum, sampai dengan bahasa keilmuan. Bahasa sebagai alat kenikmatan untuk tujuan-tujuan estetik berfungsi sebagai alat kegiatan dengan membawa pembaca untuk membangun gambaran yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri. Dalam ilmu, benar atau salah merupakan nilai yang bersifat relatif. Pernyataan hanyalah kita terima atau kita tolak. Ilmu yang mempelajari hubungan pernyataan ini hanya dianggap benar atau hanya dianggap salah. Jadi ada dua, benar atau salah. Dan menetapkan secara deduktif kapan apakah suatu hubungan adalah benar atau salah. Komunikasi keilmuan adalah komunikasi logis. Jadi tiap teori keilmuan adalah suatu sistem kalimat yang dianggap benar dan bisa disebut hukum atau pernyataan. Bahasa keilmuan itu juga merupakan bahasa yang digunakan dalam penulisan-penulisan ilmiah atau penulisan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri bahasa keilmuan yang pertama ada cendekia. Cendekia itu yang dimaksudkan mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Nah, yang kedua ada lugas. Yang dimaksud lugas adalah paparan bahasa yang lugas dapat menghindari kesalahpahaman dan kesalah-tafsiran dari isi kalimat yang dibuat. Yang ketiga ada jelas. Jadi jelas itu gagasan akan mudah dipahami apabila bahasa yang digunakan adalah bahasa jelas. Dan hubungan antara gagasan satu sama lain itu juga jelas. Nah, ya contohnya itu yang ada di situ, yang ada di PowerPoint, kata manis dalam kalimat itu memiliki makna yang sebenarnya bahwa teh itu tuh terlalu manis. Jadi teh itu tuh terlalu kebanyak gula. Jadi itu jelas kalau tehnya terlalu manis. Yang keempat ada formal. Bahasa formal itu bahasa yang digunakan dalam komunikasi sudah ada pedomannya. Kata formal atau non-formal, contohnya itu seperti bilang jadi berkata, bikin jadi membuat, cuma jadi hanya, dan lain-lain. Yang kelima objektif. Jadi sifat objektif itu tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga harus diwujudkan dalam penggunaan kalimat. Contohnya ibu kota Indonesia adalah DKI Jakarta. Jadi itu tuh jelas kalau ibu kota Indonesia adalah DKI Jakarta. Yang keenam adalah konsisten. Jadi setiap unsur bahasa, tanda baca, istilah sekali digunakan sesuai dengan kaidah makna, selanjutnya digunakan secara konsisten. Yang ketujuh ada bertolak dari gagasan bahasa keilmuan. Contohnya itu dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak
berbakat sangat penting. Jadi itu dipilih kalimatnya itu harus kalimat pasif, harus menghindari kalimat aktif. Yang terakhir harus ringkas dan padat. Jadi bahasa keilmuan harus ditulis secara ringkas, jelas, dan padat. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan kriteria berpikir ilmiah. Pada dasarnya, ditinjau dari sejarah berpikir manusia, terdapat dua pola berpikir ilmiah. Yang pertama adalah berpikir secara rasional, di mana berdasarkan paham rasionalisme. Ide tentang kebenaran sebenarnya sudah ada. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut namun tidak menciptakannya, dan tidak pula mempelajarinya lewat pengalaman. Dengan kata lain, ide tentang kebenaran yang menjadi dasar bagi pengetahuan diperoleh lewat berpikir rasional, terlepas dari pengalaman manusia. Cara berpikir ilmiah yang kedua adalah empirisme. Berbeda dengan orang-orang yang berpikir secara rasional, menurut orang-orang yang berpaham empirisme ini, pengetahuan ini tidak ada secara a priori di benak kita, melainkan harus diperoleh lewat pengalaman. Adapun kriteria metode berpikir ilmiah antara lain berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi. Kelemahan-kelemahan metode berpikir ilmiah. Kelemahan metode berpikir ilmiah ini dapat dilihat dari segi cakupan atau jangkauan dari kajiannya, asumsi yang melandasinya, dan kesimpulan yang bersifat relatif. Pertama, metode ilmiah ini tidak dapat digunakan kecuali pada pengkajian objek-objek material yang dapat diindra. Metode ini khusus untuk ilmu eksperimental, dilakukan dengan cara memperlakukan materi atau objek dalam kondisi dan faktor baru yang bukan kondisi dari faktor yang asli. Melakukan pengamatan terhadap materi serta berbagai kondisi dan faktor yang ada, baik yang alami maupun yang telah mengalami perlakuan dari proses terhadap materi. Kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa fakta material dan yang dapat diindra. Dan yang kedua, itu ada metode ilmiah mengasumsikan adanya penghapusan seluruh informasi sebelum tentang objek yang dikaji dan mengabaikan keberadaannya. Kemudian memulai pengamatan dan percobaan atas materi. Metode ilmiah mengasumsikan adanya penghapusan seluruh informasi sebelum tentang objek yang dikaji dan mengabaikan keberadaannya, kemudian memulai pengamatan dan percobaan atas materi. Dan yang ketiga itu kesimpulan yang didapat adalah bersifat spekulatif atau tidak pasti, bisa disebut juga dengan dugaan. Kelemahan-kelemahan yang ada pada metode ilmiah ini juga diungkapkan dalam literatur lainnya. Contohnya itu pertama-tama, ilmu menyadari bahwa masalah yang dihadapinya adalah masalah yang bersifat konkret yang terdapat dalam dunia fisik yang nyata. Untuk selanjutnya, metode berpikir rasional. Metode rasional adalah metode tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk mengetahui realitas sesuatu yang dikaji, dengan jalan memindahkan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak, disertai dengan adanya sejumlah informasi terdahulu yang digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Orang yang berpikir rasional adalah mereka yang mampu membuat penyesuaian dan selalu mempertimbangkan hal-hal baru untuk mencapai tujuan. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode rasional adalah: pertama, dalam pendefinisian metode rasional, harus membedakan antara opini atau pendapat terdahulu tentang sesuatu dengan informasi terdahulu tentang sesuatu atau tentang apa yang berkaitan dengan sesuatu itu. Kedua, dalam penyimpulan atau konklusi, penyimpulan yang telah dihasilkan dari metode berpikir rasional harus dilihat terlebih dahulu berkenaan dengan penilaian terhadap objek yang menjadi penilaian. Jika kesimpulan tersebut adalah hasil dari penilaian atas keberadaan atau eksistensi sesuatu, maka kesimpulannya adalah bersifat pasti atau definite. Adapun jika kesimpulan tersebut adalah hasil dari penilaian atas realitas atau al-haqiqah dari sesuatu atau sifat atau karakteristik dari sesuatu, maka kesimpulan tersebut bersifat dugaan yang mengandung kemungkinan salah.
Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.